Ya, saya masih akan mencoba membahas tentang apa itu penyelidikan dan penyidikan. Karena penyelidikan dan penyidikan itu semestinya jendela untuk melihat sebuah peristiwa hukum. Dari jendela itu harus digambarkan pasti. Nah, lalu diskusi hari ini saya beri nama adalah strategi dari lembaga-lembaga penegak hukum di dalam memainkan egonya masing-masing. Jadi kalau kita amati sebenarnya penegakan hukum di Indonesia itu apa? Nggak ada. Penegakan hukum Indonesia itu carut marut, intervensi selalu ada, ya. Bahkan sampai timbul kata koordinasi. Koordinasi itu nggak boleh di dalam lembaga penegak hukum karena fungsinya lain-lain. Karena dengan koordinasi lalu kemudian kasus keadilan itu di mana? Gitu. Pada masing-masing lembaga fungsinya adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Misalnya contoh biasanya yang terjadi ada di dalam penyelidikan, kemudian tersangka tidak puas mengajukan pra-peradilan. Di dalam mengajukan pra-peradilan ini selalu yang dipersoalkan adalah alat bukti. Apakah cukup alat bukti yang diajukan oleh penyidik untuk menetapkan diri sebagai tersangka? Tapi kebanyakan pra-peradilan itu ditolak. Hakim nggak mau mengkaji lebih dalam alat buktinya relevan atau tidak, cukup atau tidak, ya. Sehingga hakim memutus. Ya, nanti ada dua bagian. Misalnya saya kasih contoh tentang masalah yang saya ajukan pra-peradilan. Alat buktinya nggak ada. Sekarang baru diketahui di dalam persidangan. Saat ini sekitar sudah 10 saksi belum ada yang menjelaskan tentang peran saya. Nggak ada. Saya apalagi untuk berbicara saya sebagai advokat. Nggak ada semua, karena semua lengkap. Tetapi waktu pra-peradilan ditolak, karena dasar dari pra-peradilan saya adalah data administrasi. Ya, misalnya satu contoh, SPDP. SPDP pertama itu sudah dikembalikan ke kejaksaan. Menurut peraturan Jaksa Agung berarti kasus tidak dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan kan ada laporan baru, tapi yang terjadi timbul SPDP yang kedua tanpa adanya laporan baru. Lalu kemudian di SPDP kedua ini terjadi pemalsuan data. Ini yang menjadi dasar dari putusan Mahkamah Agung. Dan SPDP kedua ini sudah dikembalikan lagi, berarti sudah tidak ada kasus lagi. Tapi itu yang dijadikan dasar untuk mengajukan kasus ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dari SPDP kedua, saat ini SPDP ketiga. Nah, lalu tentang penulisan identitas yang tidak konsisten, ya, dari situ semestinya itu sudah cukup. Sebab SPDP itu surat pemberitahuan adanya penyidikan. Ya, kalau itu cacat semua. Tetapi hakim nggak mau meninjau, hanya mengatakan itu persoalan administrasi. Ya, tidak ada sanksi hukumnya. Nah, ini repot kalau sudah begini. Nah, di dalam dunia peradilan itu masyarakat nggak bisa membayangkan bahwa di negara kita itu tidak ada yang namanya cawe-cawe. Ya. Nah, kalau di tingkat pusat ada namanya koordinasi antar lembaga-lembaga. Di tingkat daerah juga ada itu yang namanya apa itu forum komunikasi pimpinan daerah. Kalau yang dikomunikasikan itu adalah sebuah keadaan yang mensejahterakan rakyat, nggak ada masalah. Kalau yang kemudian yang dikoordinasikan itulah kasus-kasus, ini yang salah. Dengan budaya ewo pekewo,